Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah yang mulia, di bulan yang mulia, yaitu bulan Haram, bulan Dzulqa'dah, bulan di mana amal saleh di dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Tapi sebaliknya, dosa dan maksiat di dalamnya semakin berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dihimpun dalam majelis ilmu yang sangat mulia. Mudah-mudahan berbagai kemuliaan ini mengantarkan kita menjadi pribadi yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema kajian malam hari ini yaitu keteladanan Rabi' bin Khuthaib. Sebuah tema yang penting, menyangkut sejarah, dan sangat penting bagi kita hari ini untuk banyak berinteraksi dengan sejarah. Dalam sejarah ada keimanan, dalam sejarah ada ibadah dan kesungguhan, dalam sejarah juga ada jihad dan pengorbanan. Maka sepertiga isi Al-Quran itu adalah sejarah, agar kita banyak mengambil ibrah dari pendahulu-pendahulu kita. Maka ayat yang saya baca di muqaddimah tadi, penghujung surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran yang besar bagi ulul albab, orang-orang yang berakal. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan berinteraksi dengan salah satu generasi tabi'in, generasi setelah sahabat, generasi yang bertemu sahabat-sahabat Nabi meskipun tidak sempat bertemu dengan Nabi. Namun kemuliaan mereka itu disabdakan langsung oleh Nabi. Kata Nabi, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi yang mengiringinya, yaitu para tabi'in. Kemudian generasi yang mengiringinya, yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi kemuliaan generasi ini sudah disabdakan oleh Nabi. Maka tabi'in yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu Rabi' bin Khuthaib, muridnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Mas'ud begitu menyayangi muridnya yang satu ini, yaitu Rabi' bin Khuthaib. Bahkan beliau menyayanginya lebih dari orang tua terhadap anak tunggalnya. Kalau ada orang tua punya anak hanya satu, anak tunggal, maka tentu kasih sayangnya berlebih, perhatiannya berlebih. Maka Ibnu Mas'ud memperhatikan Rabi' bin Khuthaib, menyayangi Rabi' bin Khuthaib itu lebih dari orang tua kepada anak tunggalnya. Ketika Rabi' bin Khuthaib masuk ke rumah Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud mempersilahkannya lalu menutup pintunya.
Beliau tidak izinkan murid yang lain untuk masuk. Sampai Rabi' bin Husain selesai urusannya, beliau keluar, maka barulah Abdullah ibnu Mas'ud membuka pintu rumahnya, mempersilahkan murid yang lainnya untuk masuk. Apa kira-kira sebabnya? Kalau ada seorang guru begitu besar perhatiannya terhadap salah satu muridnya, tidak lain tidak bukan karena ketakwaannya dan kesolehannya yang sangat luar biasa. Dan ini disaksikan langsung oleh Ibnu Mas'ud. Kata beliau, "Ya Aba Yazid, lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka." Wahai Abu Yazid, nama kunyahnya Rabi' bin Husain, seandainya Rasulullah melihatmu, maka tentu Rasulullah akan mencintaimu. Begitu kesaksian Ibnu Mas'ud. Lalu kata beliau, "Kullama ra'aituka la dzakartul mukhbitin." Setiap kali aku melihatmu, aku teringat generasi mukhbitin yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 34 dan 35. Wa basyiril mukhbitin, berilah kabar gembira kepada generasi mukhbitin. Siapa mereka? Dalam tafsirnya dijelaskan, yaitu al-mutmainnin. Mereka orang yang hatinya tenang, khusyuk ketika beribadah kepada Allah. Ar-radina biqada'illah, al-mustaslimina lahu. Mereka selalu ridha terhadap setiap ketentuan Allah atas mereka, dan mereka orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jelaskan ciri-cirinya dalam ayat berikutnya, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya karena takut kepada Allah. Mereka selalu sabar atas musibah yang menimpa mereka. Mereka mendirikan sholat dan mereka menginfakkan sebagian yang Allah karuniakan kepada mereka. Ini gambaran tentang Rabi' bin Husain, seperti dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa saja keteladanan dari kehidupan seorang Rabi' bin Husain yang penting untuk kita ambil ibrahnya? Pertama, yaitu pelajaran tentang al-ikhlas, keikhlasan. Seperti nama masjid kita ini doa dari para pendirinya agar yang sholat di sini semuanya ikhlas. Rabi' bin Husain ini manusia yang sangat ikhlas. Prinsip hidup beliau itu yang penting Allah, selain Allah nggak penting. Yang penting Allah tahu, manusia tahu atau tidak nggak penting. Ini prinsipnya siapa? Rabi' bin Husain. Maka pernah satu ketika beliau dibuatkan manisan oleh keluarganya. Manisan ini bahan-bahannya langka, carinya susah, kemudian membuatnya payah, butuh waktu yang lama. Begitu sudah jadi, lalu disuguhkan kepada Rabi' bin Husain. Beliau baru mencicipinya sedikit, maka datanglah orang gila. Orang gila itu berisyarat dengan tangannya, pertanda dia sedang lapar, minta makanan. Orang gila, sebagian manusia hari ini menganggapnya nggak penting.
seolah-olah dia bukan hambanya Allah, seolah-olah dia bukan umatnya Rasulullah. Maka sebagian orang memaklumi kalau orang gila diusir, disuruh pergi, bahkan dilempari batu. Maka Rabi' bin Husain tidak begitu. Orang gila tetaplah hamba Allah, dia umat Rasulullah. Maka Rabi' bin Husain memperlakukannya seperti hamba Allah yang lainnya. Dia butuh makan, ya dikasih makan. Maka Rabi' bin Husain tidak ragu memberikan makanan yang mewah tadi, yang istimewa, bahan-bahannya langka, cara buatnya susah, diberikan kepada orang gila itu. Lalu orang gila itu memakannya sampai habis, tidak tersisa. Setelah itu piringnya dilempar. Namanya juga orang gila. Setelah itu dia pergi tanpa salam, tanpa kalam. Keluarganya protes, anaknya protes, wahai ayah, kenapa harus makanan yang itu yang dikasih? Kan susah, payah buatnya, mahal harganya. Kenapa harus itu yang dikasih? Kenapa enggak makanan yang biasa saja? Toh dia orang gila, tidak tahu mana makanan istimewa, mana makanan biasa, mana makanan mahal, mana makanan murah. Kasih aja yang murah-murah itu. Apa jawaban beliau? Kalaupun dia tidak tahu, bukankah Allah tahu? Ini prinsip keikhlasan yang luar biasa. Ikhlas ini jalan meraih surga Allah. Surga Allah itu diraih oleh manusia-manusia yang ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengkisahkan 3 amal besar di mata manusia. Yang satu jihad fi sabilillah, yang satu mengajarkan Al-Quran, yang satu bersedekah. Ini 3 amal besar di mata manusia, tapi 3-tiganya dicampakkan oleh Allah. Apa sebabnya? Tidak ikhlas. Yang satu berjihad, ingin dipuji sebagai pemberani. Yang satu mengajarkan Quran, ingin dipuji sebagai ahlul Quran. Yang satu bersedekah, ingin dipuji sebagai dermawan. Maka 3-tiganya dicampakkan oleh Allah, Allah lempar ke dalam neraka. Jadi pelajaran pertama, pelajaran tentang keikhlasan. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu pelajaran tentang al-muhafazatu ala salatil jamaah fil masjid. Menjaga sholat berjamaah di masjid. Rabi' bin Husain ini hatinya selalu terpaut dengan masjid. Dan ini adalah bukti iman. Tanda iman di hati kita itu kalau hati kita terpaut dengan masjid. Maka kata Nabi, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat orang membiasakan diri ke masjid, ngaji ke masjid, sholat ke masjid, iktikaf di masjid, kalau dia cari rumah yang dia pikirkan pertama, ada nggak masjid di komplek itu? Kalau dia rehlah, yang dia pikirkan ada nggak masjid di situ? Jadi hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maka itulah iman. Lalu Nabi membaca ayat 17 surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguh hanyalah yang memakmurkan rumah Allah itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dan orang yang seperti ini kelak di hari kiamat diistimewakan oleh Allah.
Allah beri naungan di mana hari itu tidak ada naungan lain selain naungan Allah. Kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan dinaungi oleh Allah. Hari itu tidak ada naungan lain selain naungan Allah. Siapa di antaranya? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Itulah Rabi' bin Khuzaim. Ketika Rabi' mulai sepuh, apalagi pernah terjatuh, maka beliau tidak lagi bisa berjalan. Orang lumpuh tidak bisa jalan. Andaikan gak sholat jamaah ke masjid, dimaafkan atau tidak? Dimaafkan. Itu uzur yang syar'i. Tapi Rabi' menyewa 2 orang yang bisa membopongnya ke masjid. Dia bayar setiap hari. Maka orang-orang bertanya, ya Aba Yazid, innallaha qad rakhasa laka an tusalliya fi baitik. Wahai Abu Yazid, wahai Rabi' bin Khuzaim, Allah telah memberi rukhsah, keringanan kepadamu untuk sholat di rumahmu. Andaikan engkau tidak ke masjid, gak dosa. Kenapa engkau harus bersusah payah menyewa 2 orang membawamu setiap hari ke masjid? Engkau harus membayarnya setiap hari. Apa jawaban beliau? Innahu kama taqulun. Sungguh yang kamu katakan itu benar. Walakinni sami'tuhu yunadi hayya 'alal falah. Fama min ahadin yunada hayya 'alal falah falyatihi walau habwan. Faman yunada hayya 'alal falah falyatihi walau habwan. Yang kalian katakan itu benar, tapi aku mendengar Allah memanggil hayya 'alal falah, ayo meraih kesuksesan. Maka siapa yang dipanggil dengan hayya 'alal falah, hendaknya dia memenuhinya meskipun harus sambil merangkak. Begitu renungan seorang Rabi' bin Khuzaim. Jadi ke masjid itu dalam rangka menyambut panggilan Allah hayya 'alal falah. Kita kalau dipanggil pimpinan kita, itu kira-kira jawabnya segera atau nunda-nunda? Pak, ke ruangan ya. Ntar dulu Pak, lagi sibuk ya. Pasti segera, siap ya. Pokoknya siap dulu. Lagi makan pun ditinggal ya. Kalau perlu ke kamar mandi nggak jadi. Apa sebabnya? Ada panggilan pimpinan. Maka renungkan, kita dipanggil oleh Allah. Panggilannya pun janji yang sangat indah, hayya 'alal falah. Maka hendaknya kita meresponnya. Begitu renungan Rabi' bin Khuzaim. Ini keteladanan yang kedua. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rabi' bin Khuzaim ini manusia yang syadidul khaufi min Allah, sangat takut kepada Allah. Maka beliau merawat rasa takutnya kepada Allah ini bagaimana caranya? Beliau membuat liang lahat di dalam kamarnya. Kita hari ini banyak sibuk menghiasi rumah kita dengan keindahan-keindahan dunia. Ada yang buat taman, ada yang buat kolam, ada yang pasang akuarium supaya apa? Indah. Rabi' bin Khuzaim pola pikirnya melampaui kita semua. Beliau tidak lagi berpikir secara duniawi,
tapi beliau memikirkan akhirat. Maka beliau membuat sesuatu di rumahnya yang selalu mengingatkan akhirat. Beliau buat liang lahat. Ketika beliau merasakan kerasnya hati, qiyamul lail mulai terasa berat, puasa sunnah mulai terasa payah, baca Quran rasanya mulai bosan, maka beliau masuk sejenak ke liang lahatnya. Beliau merenung, nanti akan masuk ke alam barzakh, menanti datangnya hari kiamat, mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah. Setelah beliau merenungkan itu, maka hatinya kembali lembut, kembali semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau keluar dari liang lahatnya sambil membaca ayat 99 dan 100 surat Al-Mu'minun. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sehingga ketika dia didatangi kematian, maka dia mengadu kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia agar kami sempat beramal saleh dengan sisa harta kami. Maka Rabi berbicara kepada dirinya sendiri, qad rojakta ya Rabi, qad rojakta ya Rabi. Hei Rabi, kamu telah kembali ke dunia. Hei Rabi, kamu telah kembali ke dunia. Maka setelah itu dia kembali semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rabi merawat rasa takutnya kepada Allah ini dengan qiyamul lail. Rabi termasuk satu dari sekian ulama yang malamnya itu hidup dengan munajat kepada Allah. Beliau tidak tidur kecuali hanya sedikit saja. Kalau kita hari ini ya sedikit tapi diulang, ya sedikit-sedikit. Kalau beliau tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Sampai ngaji kadang ketiduran. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Rabi bin Khuzaim itu kalau malam tidurnya sedikit, sampai putrinya heran. Putrinya bertanya, ya abadi, lima latana wan nasu yanamun. Ayah, kenapa engkau enggak tidur? Padahal orang jam segini tidur semua. Apa jawaban beliau? Innal bayata finnar la yadahu abaki ayyana. Wahai putriku, ingatan tentang neraka membuat ayahmu enggak bisa tidur. Jadi kalau kita susah qiyamul lail, maka cobalah ingat tentang apa? Neraka. Neraka itu azab yang paling ringan. Dipakaikan kita sendal. Sendal itu dijilat oleh api neraka jahanam. Maka yang mendidih bukan sekedar kulit kaki kita, tapi otak di kepala kita. Begitu dahsyatnya neraka. Maka renungan tentang itu membuat Rabi bin Khuzaim gak bisa tidur. Kalau malam munajat kepada Allah, bercucuran air mata, ibunya merasa heran dan merasa takut. Ibunya bertanya, ya bunayya, la'allaka qatalta qatilan. Nah, apakah kamu pernah membunuh seseorang? Kenapa ibunya bertanya seperti itu? Karena air mata yang begitu deras, munajat yang begitu luar biasa, itu biasanya dilakukan oleh seorang hamba yang bertaubat dari dosa besar, dan membunuh itu dosa besar. Makanya ibunya khawatir, la'allaka qatalta qatilan, barangkali kamu pernah bunuh orang. Nak, kok munajatmu sampai seperti itu, air matamu deras begitu.
Apa jawaban Rabi'? Na'am, iya wahai ibu. Siapa yang kamu bunuh nak? Biar ibu datangi rumahnya, ibu minta maaf ke keluarganya. Ibu yakin kalau mereka melihat air matamu seperti ini setiap malam, pasti mereka akan memaafkanmu nak. Apa jawaban Rabi' bin Khuzaim? Laqad qataltu nafsi bidunubi. Wahai ibu, aku telah membunuh diriku dengan dosa-dosaku. Jadi beliau membuat perumpamaan, kalau terjatuh dalam dosa itu ibarat membunuh diri. Begitu renungan seorang Rabi' bin Khuzaim. Maka lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berkah keikhlasannya, berkah ibadahnya, termasuk qiyamul lailnya, dan rasa takutnya yang begitu besar pada Allah. Maka Rabi' bin Khuzaim ini diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang haram. Yang keempat, ya, apa keteladanan Rabi' bin Khuzaim? Ya, yaitu diselamatkan oleh Allah dari yang haram. Apa bentuknya? Yang keempat yaitu beliau manusia yang mudah untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan. Dan menundukkan pandangan ini sebuah perkara yang sangat penting. Maka saking pentingnya Allah membicarakan dalam Al-Quran gak cukup satu ayat, tapi dua ayat sekaligus, yaitu ayat 30 dan 31 surat An-Nur. Ayat 30 dikhususkan untuk laki-laki, 31 dikhususkan untuk wanita. Padahal seandainya Allah sebutkan dalam satu ayat saja cukup, sudah menjadi renungan untuk laki-laki dan wanita mukmin mukminat. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Dalam ayat 30, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan kepada laki-laki mukmin agar menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Sungguh itu lebih menyucikan jiwa mereka. Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Dan katakan kepada para wanita agar menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Maka ini isyarat fitnah itu bisa datang dari kedua belah pihak. Bisa datang dari laki-laki, bisa datang dari wanita. Maka keduanya Allah perintahkan ghaddul basar. Al-ainu mir'atul qalbi. Begitu kata para ulama. Mata itu cermin hati. Fa idza ghaddal abdu basarahu ghaddal qalbu syahwatahu wa iradatahu. Kalau seorang hamba menundukkan pandangannya, maka hatinya akan mampu menundukkan syahwatnya dan keinginan-keinginan buruknya. Wa idza atlaqal abdu basarahu atlaqal qalbu syahwatahu wa iradatahu. Tapi kalau seorang hamba tidak mampu menundukkan pandangannya, pandangannya liar, matanya jelalatan, maka hati tidak akan mampu menundukkan syahwatnya dan keinginan-keinginan buruknya. Maka jangan dimuliakan oleh Allah. Kata Ibnul Qayyim, an-nazaru sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu salah satu anak panah beracunnya iblis. Betapa banyak orang zaman dulu terjatuh dalam fitnah yang besar, itu diawali karena tidak menjaga pandangan. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah mengisahkan tabi'in yang hafal Quran, namanya Abdah bin Abdurrahim. Dia hafal Quran, tapi satu hari tidak menjaga pandangannya dari seorang
wanita Romawi yang cantik jelita. Maka akhirnya kecantikan wanita itu terngiang-ngiang terus dalam benaknya. Maka sholat tidak lagi terasa khusyuk, baca Quran tidak lagi terasa nikmat, terngiang-ngiang terus. Akhirnya dia memberanikan diri menulis surat, Mat-tariqu lil wusuli ilaik. Bagaimana caranya aku bisa memiliki dirimu? Wanita itu menjawab, tatanassar tasil ilayya. Kamu masuk Nasrani, aku jadi milikmu. Maka akhirnya dia murtad demi menikahi wanita itu. Jadi karena tidak menjaga pandangan, terjatuh dalam fitnah yang besar. Ini zaman tabi'in. Kita mundur sedikit, zaman ulama. Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengisahkan muadzin. Muadzin itu dulu kalau mau azan naik ke menara supaya suaranya terdengar kemana-mana. Kalau hari ini nggak perlu, sudah ada mikrofon. Setelah dia azan, dia turun, ya. Ketika hendak turun, dia lihat seorang wanita cantik jelita. Rumahnya tidak jauh dari masjid. Maka begitu dia turun, ya, bukannya sholat qobliyah, tapi malah mampir ke rumah wanita itu. Maka pengurus DKM waspada kalau ada muadzin hilang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, muadzin itu menemui wanita tadi. Dia berkata, "Dek, aku ingin menikah denganmu." Wanita itu menjawab, "Nggak bisa, Bang. Abang ini muslim, muadzin pula. Saya Nasrani. Kalau gitu gimana caranya? Abang masuk Nasrani, maka kita bisa nikah." Akhirnya dia masuk Nasrani lalu menikah. Malam harinya dia panjat atap rumah wanita itu, dia terpeleset, jatuh, meninggal dunia. Jadi rugi dunia akhirat. Jadi fitnah-fitnah besar itu disebabkan apa? Tidak menjaga pandangan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah memalingkan Ali bin Abi Thalib, ya, dipalingkan pandangannya. Kata beliau, "Ya Ali, la tutbi'in nadrata bin nadrah, fa inna lakal ula wa laysa lakas tsaniyah." Hei Ali, jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan seterusnya. Yang pertama boleh, ya. Yang pertama itu yang bagaimana? Yang tidak sengaja, maka dimaafkan oleh Allah. Tapi yang kedua, ketiga dan seterusnya haram, ya. Jadi yang pertama itu yang tidak sengaja, bukan yang belum kedip. Karena ada, ya, santri yang memaknai dengan tafsir jalan lain. Jadi kalau belum kedip berarti masih pertama, Ustaz. Ini bahaya, ya. Saking pentingnya menjaga pandangan. Orang yang menundukkan pandangannya, maka Allah berikan cahaya di hatinya. Dengan cahaya itu dia merasakan lezatnya ibadah kepada Allah. Man ghadda basarahu albasallahu lahu nuran fi qalbi. Siapa yang menundukkan pandangannya, maka Allah berikan cahaya di hatinya. Maka ibadah terasa lezat kalau kita menjaga pandangan. Tapi kalau tidak, maka ibadah terasa hambar. Sholat hambar, baca Quran hambar. Kalau kita mengalami itu, cobalah renungkan. Jangan-jangan sebabnya karena kita tidak menjaga pandangan. Rabi' bin Husain, Masya Allah, ya, beliau itu kalau ketemu lawan jenis maka nunduk. Sampai pernah beliau papasan dengan sekelompok wanita, maka beliau nunduk, dagu itu nempel ke dada. Sampai
sekelompok wanita itu mengira Rabi' bin Husaim ini buta. Jadi laki-laki yang barusan papasan dengan mereka dikira buta. Maka wanita itu berlindung kepada Allah dari kebutaan. Ya Allah, jangan sampai mata saya buta. Jangan sampai kawin dengan laki-laki yang buta. Padahal tidak buta, tapi karena apa? Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ini yang keempat. Yang kelima, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berkah keikhlasannya, ibadahnya, rasa takutnya kepada Allah, maka Rabi' bin Husaim diselamatkan dari yang haram. Yang kelima yaitu as-sabat amama ibra'in nisa, tegar menghadapi rayuan wanita. Ya. Fitnah wanita itu fitnah yang dahsyat. Kata Nabi, "Ma taraktu ba'di fikum fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih besar bagi kalian kaum laki-laki seperti fitnahnya wanita. Jadi fitnah wanita itu dahsyat luar biasa. Rabi' bin Husaim itu laki-laki yang tampan, wajahnya itu tampan, masya Allah. Sampai disebutkan kalau beliau papasan dengan wanita, maka wanita itu salah tingkah. Ya, jadi kalau bapak papasan dengan ibu-ibu, lalu ibu-ibunya salah tingkah, nah, berarti kesimpulannya bapak tampan. Maka Rabi' bin Husaim kalau lewat ketemu perempuan ditutupi sebagian wajahnya, ya, baik dengan tangan atau dengan sorban misalnya. Kalau kita hari ini ya masker, ya, maka bapak-bapak yang kemana-mana pakai masker, nah itu mengikuti Rabi' bin Husaim, ya, supaya tidak menjadi fitnah bagi kaum wanita. Hari itu sudah muncul sekelompok orang jahat, padahal masih zaman tabi'in. Salah satu zaman terbaik itu sudah ada orang yang jahat, yang senang kalau ada orang soleh itu terjatuh dalam maksiat. Maka kita hari ini patut waspada, ya, bapak-bapak yang aktif di dunia dakwah. Jadi pengurus masjid, pengurus majelis taklim, apalagi pengurus ormas Islam, partai Islam, hati-hati, apalagi ini tahun politik. Jangan sampai terjebak dalam fitnah semacam ini. Orang-orang jahat itu menyewa seorang wanita cantik, diberi imbalan 1000 dinar kalau bisa membuat Rabi' menciumnya sekali saja. Wanita itu bersemangat. Lalu kata orang jahat itu, kalau kamu bisa buat Rabi' berzina denganmu, kamu dapat yang lebih besar dari 1000 dinar. Wanita itu tambah semangat. Maka dia mencegat Rabi' di tempat sepi yang biasa Rabi' lewati. Saat itu usia Rabi' bin Husaim baru 30 tahun. Bapak 30 tahun itu muda atau tua? Syahwatnya tinggi atau rendah? Digoda wanita cantik jelita di tempat yang sepi. Itu ujian yang ringan atau yang berat? Ya. Maka Rabi' bin Husaim berkah keikhlasannya, qiyamul lailnya, rasa takutnya kepada Allah, diselamatkan oleh Allah dari yang haram. Seketika beliau ingat Allah. Beliau mengatakan, "Ya amatallah, kaifa biki law nazala alaiki malakul maut faqata'a minki hablal watin." Wanita hamba Allah, bagaimana keadaanmu kalau malaikat maut datang mencabut nyawamu? Kaifa biki yauma yas'aluki munkar wa nakir. Bagaimana keadaanmu kalau di alam barzakh ditanya malaikat mungkar dan nakir? Kaifa biki yauma taqifina baina yaday rabbil azim.
bagaimana keadaanmu saat dibangkitkan kelak di hari kiamat di hadapan Allah. Kaifa biki illam tatubi faturmaina fil jahim. Bagaimana keadaanmu kalau enggak sempat taubat lalu kamu dilempar ke dalam neraka. Wanita itu ketakutan. Dia berlari. Sejak hari itu dia taubat nasuha. Dia berubah dari wanita ahli maksiat menjadi wanita ahli ibadah yang sangat terkemuka di kota Kufah. Kalau siang puasa sunnah, kalau malam qiyamul lail. Jadi begitu Rabi' bin Khuzaim diselamatkan oleh Allah, berkah keikhlasannya, qiyamul lailnya, ibadahnya, maka tidak sekedar selamat dari yang haram, tapi bahkan membuat wanita ahli maksiat tadi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kelima. Keteladanan yang keenam, Rabi' bin Khuzaim, yaitu al-afwu wa muqabalatus sayyi'ah bil hasanah. Rabi' ini manusia yang mudah sekali memaafkan dan membalas keburukan itu dengan kebaikan. Ini karakter ahli surga. Beliau memaknai ayat 134 surat Ali Imran itu tentang orang yang bertakwa yang dijamin surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Siapa di antaranya? Wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Yaitu orang yang menahan marah dan mudah memaafkan manusia. Maka beliau memaknai ayat itu alladzina jarradu nufusahum anil intiqam wal ghadab illa lillah. Yaitu yang membersihkan dirinya dari membalas orang lain ataukah marah kepada orang lain kecuali lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu kali Rabi' bin Khuzaim dipukul dari belakang lehernya. Ketika beliau mau sholat jamaah, beliau di tengah shaf, depan sudah penuh, maka di belakang ini ada satu orang gak dapat shaf, nyuruh Rabi' maju ke depan. Di depan shaf sudah penuh. Kalau Rabi' maju nanti dia nggak dapat shaf, nggak bisa sholat jamaah. Maka Rabi' diam di tempat. Orang itu nggak sabar lalu ditinju Rabi' ini bagian lehernya. Bapak mau sholat jamaah ditinju dari belakang. Itu kira-kira jadi sholat jamaah atau tinju berjamaah? Rabi' bin Khuzaim noleh ke belakang. Apa kata beliau? Rahimakallah, rahimakallah, rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu. Orang itu begitu tahu yang baru dia pukul adalah ulama besar, Rabi' bin Khuzaim, kekasih Allah. Seketika orang itu menangis sejadi-jadinya. Dia menyesali perbuatannya. Dia minta maaf, Rabi' pun memaafkan. Dalam kesempatan yang lain, Rabi' ini membeli seekor kuda. Harganya 30.000 dirham. Kalau 1 dirham kurang lebih 80.000 Pak. Kali 30.000 berapa itu? Berapa Pak? Banyak pokoknya. Dapat Pajero terbaru. Maka satu kali dibawa ke masjid, diikat di pagar masjid. Lalu beliau sholat. Ketika beliau sholat itu kelihatan kudanya diambil orang. Bapak kalau sholat kelihatan motornya diambil orang, apalagi alarmnya bunyi, atau mobilnya dibobol orang, alarmnya bunyi. Bapak teruskan sholat atau batal sholatnya? Kalau kita batalkan sholat, dan itu boleh karena darurat.
menyelamatkan harta benda kita. Maka Rabi' bin Husayn, beliau kalau sudah munajat kepada Allah, maka yang lain itu nggak ada harganya. Yang paling nikmat munajat kepada Allah. Maka kuda nggak penting. Ya, kalau kita kendaraan nggak penting. Jadi meskipun tahu dicuri, beliau nggak batalkan sholatnya. Bahkan beliau doakan maling itu dalam sholatnya. Kata beliau begini, Allahumma in kana ghaniyan fahdihi wa in kana faqiran fa'aghnihi. Ya Allah, kalau maling itu sudah kaya, beri dia hidayah. Sudah kaya masih maling, ya. Tapi kalau maling itu masih miskin, maka beri dia kekayaan ya Allah. Ini keteladanan Rabi' bin Husayn, mudah memaafkan, dan itulah karakter ahli surga. Ya. Ini beberapa keteladanan dari Rabi' bin Husayn. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah yang besar dari kehidupan seorang tabi'in yang mulia, yaitu Rabi' bin Husayn. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah, ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.